Oke, kembali lagi kami berdua di Hai Indonesia. Hai, Kembali berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. hanya di Ren, Mata Milenial Indonesia TV, matanya matanya Indonesia. Indonesia. How are ya? Kenapa? Enggak, karena aku masih shock. Tau gak Mbak, anak-anak sekarang umur 30-an berapa tadi ya? Ya, Udah pada 30-an. pakai apa? Pakai filler. Botox, terus tarik benang, apalagi pokoknya macem-macem deh. Kenapa begitu? 30 loh. Kayak umur Dulu kita 30 masih itu ya. Bodoh amat ya. 30 masih yang fine-fine aja. Even sekarang aja ya aku sih udah mulai keriput ya. Sama. Tapi gue lebih parah gue loh. Tapi nggak itu tuh. Karena kalau aku taunya botok itu makanan. Iya, iya. Iya. Buntil gitu. Ngo- Ngomongin buntil, terus ngomongin tadi lagunya The Club Project. Iya ya. Itu di kita udah opening nostalgia kita banget ya. Judulnya apa? Yogyakarta. Hai Jogja. Halo Jogja. Tadi ada yang mau liburan ke Jogja, mau jalan-jalan ke Malioboro. Terus diingetin, awas, Apa? zona merah. Masa Sekarang sih? semua daerah kayak gitu ya. Iya, Jangan ke situ, iya, zona merah. Balik lagi jadi zona merah kita sekarang ya Mbak ya. Semua ya hampir. Hampir Klaster rata-rata. pasca lebaran. Mbak Lisa kemarin lebaran di Jakarta aja. Jadi orang Jakarta. Oh jadi orang Jakarta. Orang Jakarta kan kalau lebaran hari pertama jalan-jalan kan, Ancol. Aku ngerasa Hah serius? serius, aku ke Jakarta. Aku ke Ancol hari pertama. Berarti termasuk orang yang dalam gerombolan 30.000 orang yang datang ke Ancol itu dong berarti Mbak Lisa. Mungkin aku jam 12 siang Iya kan? sampai jam 4 sore. Karena besok kan langsung tutup Tutup. Ancol. Nah itu pas masuk, aku udah ngomel-ngomel kan, sebenarnya udah nggak mau. Heeh. Habis gitu apa namanya? Udahlah kasih ini. Oh ya udah oke. Coba masuk. Pokoknya harus benar-benar sepi. Aku bilang gitu. Kalau nggak sepi aku nggak mau gitu kan. Yang Nah, terjadi begitu adalah masuk pertama, yang di kiri jalan kan udah ada pantai-pantai tuh. Aku kan baru pertama kali tuh masuk Ancol yang bener-bener itu ya. Itu udah rame banget Ren, bener-bener rame banget. iyalah. Nah terus habis gitu sampai di ujung mentok. Jadi kan ada yang dulu mall. Mall ya Ah, tahu gue. Aku masuk ke situ, aku lihat kanan kiri, oke udah agak sepi, oke bukan agak sepi sih, oke agak sepi gitu ya. Akhirnya main di situ, si Abigail main di agak sebelah sana gitulah, main sampai jam 4 sore itu. Begitu udah mulai orang berdatangan, mungkin mau cari sunset ya, pulang. Sepedaan kan ya. Biasanya sore-sore tuh di sana sepedaan. Di sana itu yang paling sepi menurut aku mau lebaran mau apa hanya itu Mbak kuburan Belanda. Itu sih agak kurang kerjaan sih kalau sampai ada yang nekat mau ke kuburan Belanda semua. itu yang paling sepi, area tersepi. Mau ada lebaran, tahun baru atau apapun di situ pasti sepi. Dan aku seumur umur di Jakarta bener-bener ke Ancol tuh baru ke Ancol dalam artian siang ya. Terus ngelihat semua itu kemarin. Oh ya? Heeh. Dari masuk sampai ke ujung Oh, sana itu. siang. Paling mentok kalaupun masuk Ancol, mentok di Dufan kan. Udah masuk Dufan nggak ngelihat pantainya apa segala macam. Pernah ke pantai tapi malam. Ya kalau nggak ya pas acara-acara musik kan pasti malam tuh udah. Nah pas itu bener-bener siang lihat, oh ada mall, oh ada. Tapi mallnya kan juga udah tutup Udah ya, tutup. udah nggak buka, udah lama nggak ini lagi nggak operate lagi. Nostalgia memang Ancol itu ya. Sama kayak Jogja ya. Yes. Jogja itu penuh dengan kenangan. Tapi kamu penggemar Jogja? Mau tidak mau, karena aku sempat lama tinggal di Jogja. Waktu kecil aku pernah tinggal di Jogja sekitar umur 9 tahun. Pokoknya kelas 3 sampai kelas 4 SD aku di sana gitu. Terus pindah ke Jakarta. Kan agak lumayan ini aku Beda ya? nomaden. Bener. Gitu. Terus 2008 sampai 2013 aku juga masih tinggal di Jogja. Iya sih emang Gitu. kalau Jogja itu emang tempatnya itu gimana ya? Aku sih kalau kayak tempat wisatanya nggak terlalu ini, karena aku ingat kalau
ke Mbah Jogja gitu ya, itu kampung banget gitu. Itu sih yang aku ingat, kampungnya kayak gitu itu loh, suasana pagi masih ya, zaman itu sih masih ketemu orang jual nasi yang harganya cuma 1.500, Iya, dan 2.000. masih banyak pengendara sepeda, sepeda Ontel, ontel bilangnya gitu sepeda kan, ontel kalau ontel. sepeda Jengki. itu terus naik dokar, Naik dokar. ya. Sekarang mah udah macet, Mbak. Kalau teman-teman aku yang masih tinggal di sana ya cerita, wah sekarang Jogja macet banget. Apalagi kalau weekend ya, beda-beda tipis mungkin sama Bandung ya. Kalau Bandung kan weekdays dia sepi, begitu weekend, Rame. tiba-tiba full pack, isinya orang Jakarta Plat semua nomornya gitu. B semua. Iya, nah Jogja sekarang udah kayak gitu. Zaman aku masih tinggal di Jogja itu juga udah termasuk rame, tapi belum ada macet. Nah kalau sekarang katanya sudah mulai bersahabat dengan kemacetan di Jogja juga gitu. Iya sih. Mall makin banyak di sana juga kan gitu. Aku sempet tahun berapa ya itu, Abigail masih setahun atau 2 tahun gitu, aku lupa, setahun kali, ke Jogja nginep, pulang ke Surabaya terus sempet nginep di Jogja. Itu emang gila ya, 24 jam loh sekarang Jogja Iya, ya. iya. Cuman gini, Bener-bener. kalau apa ya, yang membedakan Jakarta sama Jogja, ritmenya di sana. Sama-sama 24 jam, tapi kalau ritmenya Jogja itu masih ada pelannya. Iya, masih santai gitu, masih nggak sehektik di Jakarta. Gitu. Temenku dipindahin ke Jakarta nggak mau, gara-gara kalaupun dipindahin kan kantornya di sekitaran SCBD. Nggak, aku nggak mau. Kenapa? Karena di Jakarta itu semua orang jalannya kayak di Uber. Iya, Emang iya, kok gue perasaan nggak kayak gitu ya? Nggak, semua orang tuh di Jakarta jalannya udah kayak orang di Uber. Iya, kayak baterai di levelin yang paling cepet gitu. Gitu. Tapi Kalau emang dulu iya sih. iklan Duracell inget ya, Iya, yang iya. kelinci. Iya, iya kayak gitu. Iya mau nggak mau, tapi rata-rata mau kita lihat pedestrian yang di pinggir jalan, mau yang di mall, mau yang di mana, memang sih speed jalannya tuh lebih cepat dibandingin di daerah-daerah lain. Iya betul, di Jogja enggak sih emang. Iya. Di Jogja. Tapi pengen deh ya kalau sekarang kan karena masa pandemi ya. Jadi agak susah. Tapi kalau nggak pandemi tuh kayaknya pengen deh kalau memungkinkan Untuk jalan-jalan wisata karena di sini Jogja. kita dikasih 14 referensi tempat wisata ya. Yang cocok buat semua orang, dan ini Iya. pasti yang ini aku belum buka semua. Kira-kira menurut kamu yang akan selalu ada buat orang ke Jogja, referensi pertama apa? Malioboro. Malioboro, Pasar Bringharjo. Itu selalu ya, bener. Makanya Pertama memang harus ke Malioboro sama Stasiun Tugu. Kalau udah nyampe Stasiun Tugu itu udah bener-bener disebut sudah sampai di Jogja. sudah sampai Jogja. Apalagi bisa foto di Tugu di tengah-tengah, pas di tengah-tengah itu ya. Itu berarti fix Anda memang di Jogja. Iya, karena jarak tempuhnya tuh bisa dengan jalan kaki dari Jalan Malioboro itu ke Stasiun Tugu, nggak jauh gitu loh. Bener. Terus yang kedua yang harus Keraton Jogja. Ya, Keraton Jogja. Aku sempat denger ya waktu itu ada anak kesini cerita bahwa sebenarnya kalau foto di Jogja itu nggak boleh ngebelakangin keratonnya, jadi kita tuh nggak boleh, keraton tuh ada di belakang kita. Oh gitu. Ada aturannya sebetulnya. Oh, tapi aku baru denger sih itu. Itu orang Jogja yang ngomong. Hmm, Sebetulnya kayak gitu sebenarnya, cuman ya ya. soalnya kalau kan gini ya, posisinya keraton, udah gitu kan di depan tuh lapangan luas gitu kan. Nah kalau kita foto untuk kenang-kenangan, pasti kan. Nyamping. Oh iya bener juga sih. Kalau gue sih nggak kepikiran ya untuk foto nyamping itu, karena yang pengen gue pamerin adalah view di mana gue foto. Kan nyamping. Gitu. Kita di samping gitu. Tapi emang mungkin karena kamu tipikal orang yang ini ya, kalau jalan-jalan harus berfoto di tempatnya ya. Iya. Oh, kalau aku jalan-jalan yang aku foto tempatnya tok. Aku nggak moto aku ada di situ. Moto Jawa sekali ya Moto, saya. potret.
Gitu. Jadi misalnya aku di Keraton Jogja, Jogja, gitu ya. Yang aku ya foto ya keratonnya keratonnya. gitu. Kitanya Enggak, aku kitanya nggak ikut. enggak. Oh. Kalau aku modelnya seperti itu. Iya, oke. Karena mau macam-macam ya orang ya. Iya. Setelah itu ada alun-alun selatan. Ini masih satu area nih. Nah, pernah denger nggak sih ini cerita tentang pohon itu ya, beringin yang yang jalannya legendaris? Pernah nggak nyoba Mbak Lisa? Belum. Sama gue juga belum. Sekian tahun tinggal di Jogja nggak pernah nyobain juga tuh. Aku tuh bingung ya, padahal ke Jogja, tapi kenapa nggak pernah jalan-jalan ya? Katanya kalau apa sih superstitiousnya kalau mamanya kita bisa jalan tutup mata lurus ngelewatin tengah-tengahnya dua pohon beringin kembar ini, make a wish gitu ya, katanya come true gitu. Allahualam deh, bisa Allahualam bisa entah bener entah enggak, tapi itu banyak orang yang kalau aku lagi pas ada di sana gitu, lagi di alun-alun selatan lagi main, karena kan di pinggiran tuh banyak jajanan tuh, ada aja pasti orang yang nyoba dari kejauhan aku memantau gitu ya, ada aja orang yang nyoba itu, yang couples lah apa lucu-lucu, dan nanti ada yang belok sana, jangan ke situ, kiri gitu, nyasar entah kemana-mana gitu, kocak deh. Nah ini di sini juga disebutin kayak gitu. Kalau pertama kali ke sini jangan lupa mencoba tantangan berjalan melewati dua pohon beringin di tengah lapangan dengan mata tertutup. Konon yang kita inginkan akan terkabul jika berhasil melakukannya. Yeah, that's what happened. Dia gitu. buka 24 jam. Kalau malu dilihat orang pas mau nyoba mungkin jam 12 teng gitu ya. Yang ngeliat bukan orang. Yang lalu setelah alun-alun ketemu Taman Sari. Sari. Wow, seru nih ya, tempat pemandian bagi para sultan dan selir-selirnya. Permaisurinya dan selir-selirnya. Area ini juga unik. Bisa menelusuri lorong bawah tanah. Yang pasti Instagramable. Yang penting kalau anak sekarang Instagramable. Kalau udah Instagramable udah wajib dikunjungin. Nah, ini yang kelima. Tunggu Mbak. Kenapa? Ini para permaisuri. Kalau raja tuh kan biasanya punya permaisuri cuma satu dong. Selir. Iya kan. Para permaisurinya ini salah nih ya. Iya. Para selir-selirnya. Dan aku pernah diceritain ya, katanya ya, zaman dulu nih sultan-sultan, raja-raja Jogja gitu, kalau punya selir Mbak ratusan. Ada raja Jogja yang keberapa gitu, sampai sekian ratus. Kok gue yang abis diceritain gue yang ngomel-ngomel. Langsung jiwa julid. langsung keluar. Tiba-tiba aku jadi julid. Banyak amat, emang kuat gitu. Aduh ya Tuhan, ampun, dia emang dari dulu begitu Bu. Dasar laki-laki gitu ada, gitulah. Terus tangga. setelah itu ada yang namanya apa tadi? Tugu. Nah nih Tugu, yang ini wajib nih harus. Tengah-tengah banget di alun-alun. Bukan di alun-alun. Bukan di alun-alun. Persis di titik nol. Yes. Jadi tempat kendaraan muter itu tengah-tengahnya Jogja persis. Nah kalau ini aku foto. Mbak Lisa foto di sini, bukan tugunya yang difoto. Bukan, karena rame-rame. Kalau Mbak Lisa itu berbicara tunggu sampai titiknya. Banyak jebakan Batman. Jadi karena semua mau foto rame-rame gitu, foto. Akhirnya kita foto, dan itu kan persis Tugu bunderan. Di sini kan ada apa sih yang pembatas jalan yang di tengah tuh ya. Jadi kita berjejer di situ. Dan itu kan mengganggu traffic sebetulnya ya kalau malam. Kami melakukannya malam hari. Iya sih. Tapi believe it or not ya, justru malam tuh di Malioboro terutama di Tugu Jogja ini rame banget. Mau anak muda, pokoknya rata-rata hampir semua tuh megang kamera yang aku lihat ya kalau aku pas di sana gitu. Ya mereka ganti-gantian gitu. Jadi susah mau dapat momen bisa foto hanya berdua dengan Tugu atau kelihatan Tugunya dengan dianya doang. Karena pasti ada orang. misi yang nggak foto-foto akhirannya. Kalau yang aku sih waktu itu sih nggak terlalu rame dalam artian rame, tapi bukan rame orang foto. Emang orang makan di sana kan banyak tempat makan. Banyak lesehan. Kayak gitu. Dan aku di situ tuh foto.
Terus habis gitu Candi Prambanan Candi ini Prambanan. Ini agak sedikit keluar dari Jogja menuju ke Klaten ya, bener. arah ke Klaten. Aku masih kecil banget Mbak waktu jalan-jalan ke Candi Prambanan ini. Setelah remaja, dewasa, menuju tua. Udah berapa kali kamu? 1 kali. Sama dong. Yang penting udah pernah gitu kan. Dan aku ingat banget aku ke sana pakai baju warna putih, celana kulot hitam. Itu aku SD kelas 6 apa SMP kelas 1 ya, aku lupa. Rame-rame Oh sekeluarga. rame-rame. Sama sepupu-sepupu. Tunggu, tapi kalau zaman dulu kan kita datang ke Candi Prambanan mau berkunjung ke sana, kita nggak diwajibin pakai kain kan? Diwajibin nggak sih? Enggak kan? Nah Enggak. kalau sekarang tuh diwajibin Wajib. ya Mbak ya, pendatang wisatawan yang mau ke sana, turis maupun lokal itu harus masuk ke area candi tuh harus pakai kain gitu. Oh dulu enggak. Mengikuti kebiasaannya umat Hindu mungkin ya. Candi Prambanan, Candi Borobudur enggak. Yang aku ingat adalah kita semua pakai topi yang lebar Banget. Katanya itu di mana ya yang kita bisa kalau Borobudur di yang stupa. nyentuh, yang Stupa, masukin tangan gitu, kena apa enggak itu ya? di Borobudur. Itunya. Oh Borobudur ya itu ya. Ini di Borobudur ini di daerah Muntilan. Sebenarnya masuknya nggak di Jakarta tapi masuknya Jawa Tengah. Namun otomatis ketika ke Jogja orang pasti nggak afdal kalau nggak mampir ke Candi Borobudur atau Prambanan gitu ya. Walaupun dia bukan bagian dari Jogja karena dari Jogja itu sekitar 40 km atau 1,5 jam. Iya. Nah rumahnya Lebih Mbahku di cenderung situ. ke Magelang. Oh gitu. Deket daerah situ. Oh. Arah Klaten. Ada. Makanya kita bilangnya Mbah Jogja padahal bukan Jogja Oh sebetulnya. gitu. Mbah Muntilan. Susah enakan Mbah Iya. Jogja. Tapi di Muntilan ini yang terkenal tahu nggak apa Mbak? Batu-batuannya tuh loh kan Marmer, bukan keramik. Kok batu-batu. keramik? Jadi hiasan-hiasan batu. Kalau umpamanya Gunung Merapi lagi erupsi, itu kan suka batunya pada turun tuh gelinding. Nah itu batunya tuh bagus-bagus banget. Aku kalau beli cobek itu khusus di Muntilan. Oh gitu. Karena pasti asli batu, bukan semen. buatan. Iya gitu. Nah kalau Parangtritis aku belum pernah. Aku sudah. Di Parangtritis itu yang aku selalu ingat adalah jangan pergi pakai baju hijau. Hijau, iya. Ya. Bener. Walaupun aku belum pernah ke sana tetap itu yang selalu di otakku. Iya. Jangan pakai baju hijau. Itu kayak apa ya? Kayak larangan ya gitu lah. Pantangan deh ceritanya gitu, pantangan. Entah kenapa. Lereng Gunung Merapi ini aku juga belum pernah. Nah kalau ini aku belum pernah Mbak, karena jaraknya agak agak susah. Apalagi sekarang itu ya setelah erupsi itu sering dijadiin wisata alamnya. Gua Jomblang aku juga belum pernah. Gua Jomblang aku juga belum pernah. Ini baru Seru apa nih, ini mana sih? Hutan Pinus Pengger juga belum. Nah ini sering lihat orang-orang foto di hutan ini nih. Tapi sayangnya mulai dari Gua Jomblang ini setelah aku pindah baru hitsnya. Jadi baru ada nih wisata di daerah wisata Gua Jomblang, habis itu hutan Pinus Pengger ini setelah aku udah nggak tinggal di Jogja lagi, jadi hanya bisa melihat foto orang-orang aja gitu loh. Aku belum pernah kalau Gua aku memang. Gua Pindul, Oyo. Sungai Oyo, itu aku juga belum pernah. Ini memiliki sungai bawah tanah yang menyambung ke Sungai Oyo dan bisa menyusuri sungai dengan ban atau river tubing. Jadi buat yang pengen river tubing aku belum pernah tahu. Itu bisa nih di sini. Terus ada Waduk Sermo. Waduk Sermo ini baru ya. Waduk Sermo nih aku kayaknya udah pernah Kulon deh. Progo. Iya aku udah pernah. Sempet nginep Camping. semalam di sini. Camping ya bentuknya ya. Iya. Waduk Sermo, terakhir Pantai Ngelambor. Ini aku juga belum pernah. Ini aku Ini belum di pernah Kabupaten juga. Gunung Kidul. Karena pantainya cocok buat snorkeling dan berenang. Nah, Karena ombaknya nggak terlalu sebesar di Parangtritis. Parangtritis. Dan uniknya di sini
ada 2 gunung karang yang berada di depan bibir pantai yang memecah ombak, sehingga ombak tidak sampai ke pantai Ngelambar. Oh, jadi ombak gedenya Dipecah di situ. pas masuk ke situ udah jadi kayak riak-riak gitu ya. Itu tadi 14 tempat di Jogja kalau mau berlibur bisa dilakukan. Kalau kita ke Jogja, liburan ke tempat situ nggak wisata kuliner itu juga nggak afdol. Iya. Makanan Jogja, Gudeg. aku nggak terlalu suka loh gudeg itu. Aku suka kalau kering. Kan ada 2 macam gudeg itu. Gudeg basah sama gudeg kering. Ngerti maksudnya gudeg Tahu. basah, gudeg kering kan. Nah, kalau gudeg kering aku masih lebih bisa menikmati gitu. Jadi nggak terlalu yang berkuah-kuah banget gitu. Aku memang nggak terlalu suka. Kamu nggak terlalu suka? Dasarnya nangka itu buah kalau buat aku, Enggak. bukan Jadi sayur. kalau gudeg nangkanya itu jarang justru aku mau makan. Memang paling kalau mau cuma sedikit. Aku lebih suka itunya loh, Mbak, krecek. Oh, kalau krecek aku Nah, doyan. krecek sama rawit kan secara lidahku harus pedes ya kalau makan ya teman-teman. Jadi pasti harus ada sambel-sambelannya ya, paling banyak yang aku makan ya krecek kayak itu. Jogja itu yang aku inget makanannya apa ya yang aku suka ya? Bacem-baceman. Oh ini bebek Bebek apa? yang bacem. Ah, di mana tuh? Aku baru tahu tuh. Itu mbahku biasanya yang bikin. Susah juga kan kalau mau dibeli, mbahnya yang bikin, gimana dong? Nah di sini ada tempat 10 wisata kuliner di Jogja yang akan Aku nggak membuat pernah, gua nggak pernah denger bacem bebek Jogja gitu kan ya. Itu di mana Mbak? Kirain baru tempat, taunya mbahku yang bikin. Emosi nggak? Coba. itu ada angkringan, itu ciri khas banget ya, angkringan tuh pasti Jogja ya, the one and only yang punya. Iya. Angkringan namanya angkringan Lekman merupakan angkringan pertama di Jogja sejak tahun 1969. Tahun berapa? Saya belum lahir dia 69. udah jualan loh. Angkringan Lekman 1969. Menu yang disajikan sama seperti angkringan pada umumnya, ada sego kucing, nasi kucing, sate telur puyuh, aneka gorengan, tapi ada satu sajian yang berbeda yaitu kopi jos. Kopi jos merupakan menu andalan di tempat wisata kuliner Lekman ini karena cara penyajian kopian ini sangat unik. Kopi akan dicampur dengan arang yang masih membara. Bunyi jos yang ditimbulkan inilah yang membuatnya gitu, disebut dengan kopi kopi jos. Konon arang yang dicelupkan ke dalam kopi akan menetralisir kafein sehingga kopi ini aman untuk pencernaan. Harganya kisaran 10.000 sampai 15.000 rupiah saja. Iya, hebat loh di sana makan kuliner di Jogja itu kita cuman bawa uang 100.000 itu kayak udah kenyang plus bisa traktir orang. Warak ya. Coba di sini apa Mbak? Nanti kita tanya anak-anak Rait, 100.000 Oh iya. dapat apa? Nggak, dapat ongkos kirim kayak gitu, ongkos kirimnya doang. Gudeg pawon. Gudeg pawon. Nah, Pawon itu apa, Ren? pawon itu bukannya pintu ya? Enggak Dapur. ya? Oh, dapur. Salah. Oke, gudeg pawon, Ren. Gudeg pawon merupakan salah satu tempat wisata kuliner istimewa di Jogja yang sudah berdiri sejak tahun ini lebih tua Lebih tua lagi Mbak, lagi. dari apa tadi tuh angkringan Lekman Lekman. itu dari tahun 1958. Masya Allah. Melayani pelanggannya langsung dari dapur atau pawon dalam bahasa Jawa. Bisa melihat tungku sederhana yang digunakan untuk memasak gudeg, ya kan? Tempatnya sederhana tapi enaknya jangan ditanya. Bukanya malam. Rhyme-nya oke nggak? Tempatnya sederhana tapi nikmatnya jangan ditanya. Ibu copywriter ya. Copy paste. Yang ketiga ada nasi goreng Bring Harjo. Nasi goreng ini nasi goreng ini bisa ayam atau bisa babi. Kalau yang boleh makan babi ya, bisa makan babi. Oh iya, benar. Bukanya mulai dari jam 7 malam sampai selesai. Maksudnya sampai habis pesenannya di Jalan Pabriringan 1 Jogja. Pabringan 1 Jogja. Oke.
Nah ini yang Dari tahun 60 juga loh itu Mbak, nasi goreng iya ya? itu. Ya Oh ampun. iya, 1960. Nah, ini aku pengen Ini udah pengen denger keturunan nih. keberapa ya? Nah ini semua orang pasti nyobain. Ada yang namanya sate kelatak. Nah, Mbak Lisa berarti belum lolos lidahnya. Coba kalau orang asli Jogja nyebutnya gimana? Sate kelatak Pak Pong. Gimana coba ulang? Sate kelatak Pak Pong. Ah, itu dia. Anda mau saya logat Jawa atau mau logat Jakarta? Baca baca. Sate kelatak Pak Pong. Itu dia. Itu baru bener. Sate kelatak Ada ini. ada temen aku gini. Ada temen aku udah pernah lo pernah tinggal di Jogja? Iya gitu. Pernah nggak nyobain sate klatak? Hah? Apa sate klatak gitu? Klatak kali klatak gitu. Ya gue kan bule gitu. Apaan sih Pak Pong? Oh sebenarnya banyak ya Mbak ya sate Banyak. klatak. Klatak. Kelatak. Kelatak. Apa sih sate klatak ini tuh Mbak? Sate kelatak itu sebenarnya sama mungkin ya. Sate ini, bumbunya sederhana sama. Cuman bumbunya sate kelatak itu garam, merica sama kecap. Satu. Terus ini pakai tusukannya itu jerujinya sepeda itu. Nah, kenapa bisa jadi namanya kelatak? Nah, Apa itu aku bunyinya nggak tahu. kelatak-kelatak gitu kali ya pas dibakar? Kelatak gitu. Ya kalau Karena dia pakai jerujinya sepeda jeruji. itu kalau bunyi kan Kelatak-kelatak. kelatak-kelatak. Jadi gitu pemirsa. Ini sate khasnya itu karena ditusuknya pakai jeruji sepeda. Berapa ribu sepeda itu dihancurin setiap hari ya untuk Kayaknya diambil sih mungkin jerujinya. awalan jeruji sepeda, terus begitu udah makin banyak orang ya udah nggak jeruji lagi kayaknya. Mereka udah usaha, Aduh. itu. Terus apalagi kayak ini ada di Parangtritis ada manggar manding, wes. Banyumili Ada juga Banyuwangi. ada. Banyak sih sebenarnya banyak tempat-tempat wisata di Jogja yang kita Ini yang bisa. udah terkenal juga nih House of Raminten ini. Oh Ramenya, ramenya luar Aku biasa belum bikin pernah, belum macet. tahu. Mie telap ini baru. Oke, saya udah mulai panik kalau ada yang berdiri terus bawa kertas warna pink. Nggak usah diliatin Mbak. Kekeh loh. Iya, ngotot. Kru di sini ngotot-ngotot emang nyuruh kita Oke, break. sekali ya. Tempat makan House of Raminten ini ada wedang sereh, tunduk, brongkos, sate lilit dan nasi kucing. Kamu kalau nasi kucing habis berapa bungkus, Rin? Bisa kalau lagi nggak lapar 3, kalau lagi lapar ya 2 kali 2. Jadi itu lucu. Suamiku kan bukan orang Jawa ya. Jadi pas diajak nongkrong di angkringan, buka nasi terus gitu, Non, ini cuma 2 kali makan. Kalau Makanya dikepel juga cuma sekali plung habis. Makanya kalau ngasih makan kucing kan segitu aja cukup gitu perutnya kucing gitu kan. That's why. Enak-enak sih jajan pasarnya di House of Raminten ini yang aku suka. Nah kalau jajanan kampung ya berarti kita ngomongnya kampung lah. Deso zaman dulu yang kamu ingat apa dari Jogja? Itu tiwul. Itu tiwul ya sekarang udah nggak ada ya. Jarang banget tiwul tuh. Tiwul enak banget. Terus apa? Itu di mana-mana ada tapi biasanya selalu di Jogja itu terkenalnya sih yang dari ini Mbak, yang dari Magelang. Apa pakai kelapa itu yang warna-warni itu loh dari singkong. Kok tiba-tiba aku lupa Kan? ya. Air putih. Cenil. Bukan cenil. Getuk. Getuk lindri. Iya gitu. Getuk itu aku suka banget itu getuk itu. Di Jakarta agak susah itu nyarinya. Sama ini popcorn deso. Popcorn deso yang apa tuh? Yang jagung, yang bentuknya kayak bola tapi dari jagung popcorn tahu kan? Kalau popcorn modern kan kepecah-pecah gitu ya. Ini yang bener-bener bulat jadi satu gitu. Aku belum tahu sih. Brondong. Brondong nih gitu. itu seru. Aduh. Nah nanti Iya, kita aduh. lanjutkan lagi Jadi rindu sama nostalgianya.
Kalau yang nanti ini kayaknya ada yang seru, bucket list, kita ngomongin bucket list. Oke. Kami akan break sejenak, tetap di Hai Indonesia untuk berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Indonesia.